Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini Ibu akan menyampaikan materi Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7, yaitu dengan tema kegiatan ekonomi. Di sini kegiatan ekonomi mencakup tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun tujuan dari pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi dengan tepat. Nah, adakah dari kalian yang tahu apa maksud dari kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah semua pekerjaan atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini kegiatan ekonomi meliputi 1. Kegiatan produksi, 2. Kegiatan distribusi, 3. Kegiatan konsumsi. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Contoh di bawah ini adalah contoh kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi dimulai dari bahan mentah. Nah, di situ bahan mentah atau bahan dasar untuk orang membuat kursi yang pertama adalah bahan dasarnya atau bahan bakunya. Apa bahan bakunya? Yaitu kayu. Nah, kemudian kayu diolah menjadi kursi. Nah, kursi pada gambar yang kedua itu dikatakan sebagai barang setengah jadi. Kenapa? Karena barang tersebut belum seutuhnya berbentuk kursi. Karena apa? Karena belum dikasih sofanya, belum dikasih catnya, makanya dikatakan sebagai barang setengah jadi. Nah, pada gambar yang ketiga, di situ dikatakan sebagai barang jadi atau barang yang sudah siap untuk dikirim atau didistribusikan. Nah, di situ sudah berbentuk kursi yang sudah siap untuk dipakai. Nilai guna dari kegiatan produksi. Yang pertama yaitu nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk yaitu nilai guna barang yang akan bertambah apabila telah diubah bentuknya. Contoh, ya. Contoh tadi, ya, kayu dirubah menjadi kursi. Nah, itu dikatakan sebagai nilai guna karena bentuk. 2. Nilai guna karena tempat. Nilai guna karena tempat yaitu bertambahnya nilai guna suatu barang apabila telah berpindah tempat. Contoh, ya, pasir. Pasir di sungai tidak memiliki, ya, nilai guna dibandingkan dengan pasir yang telah diangkut ke daratan. Selanjutnya pasir digunakan sebagai bahan untuk bangunan. Yang ketiga, nilai guna karena waktu. Nilai guna karena waktu yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contoh, ya. Contoh dalam hal ini jas hujan. Jas hujan, ya. Tidak mungkin orang kalau pada waktu terik atau panas memakai jas hujan. Nah, orang memakai jas hujan pada waktu tertentu yaitu pada musim penghujan. 4. Nilai guna karena kepemilikan, ya. Nilai guna karena kepemilikan, ya, di sini contohnya, ya. Apabila barang itu punyanya salah satu, punyanya artis. Nah, kalau baju punyanya artis meskipun itu bekas, kalau dijual dilelang itu harganya mahal, ya. Beda dengan baju yang kita pakai hari-hari, kalau itu bekas kita lelang tidak ada gunanya atau nilainya itu tidak ada. Yang kelima, nilai guna pelayanan. Nilai guna pelayanan yaitu nilai guna suatu barang yang lebih tinggi apabila menggunakan pelayanan jasa tertentu. Contohnya, televisi akan memiliki nilai guna pelayanan yang tinggi apabila menggunakan jasa siaran acara televisi.
Kemudian nilai guna dasar. Nilai guna dasar yaitu nilai guna barang yang bertambah jika digunakan sebagai bahan baku produksi. Contohnya, tanah liat memiliki nilai guna lebih jika digunakan sebagai bahan baku pembuat batu bata. Kegiatan produksi tidak dapat dilepaskan dari produsen. Produsen adalah orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang. Produsen dapat juga diartikan sebagai orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan kegiatan produksi, di sini seorang produsen perlu melakukan beberapa tindakan. Salah satunya words, yaitu berkaitan dengan penentuan jenis dan jumlah barang yang akan dihasilkan. Pertanyaan ini berkaitan dengan penentuan bahan baku produksi. How, berkaitan dengan penentuan teknik produksi yang efektif dan efisien. Pertanyaan ini perlu dipecahkan seorang produsen karena penentuan teknik produksi dalam menghasilkan barang berkualitas tinggi dengan biaya produksi rendah. For whom, berkaitan dengan penentuan segmen atau pangsa pasar atas produksi yang dihasilkan. Produsen perlu memperhatikan segmen yang dituju sehingga jenis produksi yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Produksi. Setiap proses atau usaha yang menciptakan nilai atau memperbesar nilai suatu barang. Di sini juga produksi yaitu pengubahan bahan-bahan dari sumber menjadi hasil yang diinginkan konsumen dan hasilnya dapat berupa barang ataupun jasa. Faktor produksi. Di sini faktor produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tanah atau sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja manusia, ya, atau sumber daya manusia. Yang ketiga, harus ada modal. Yang keempat, harus ada kecakapan atau tata laksana, bisa juga disebut dengan kewirausahaan. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau memindahkan barang ataupun jasa hasil dari produksi oleh produsen agar dapat sampai ke tangan konsumen. Ya, di sini distribusi memegang peranan yang sangat penting karena tanpa adanya kegiatan pendistribusian barang ataupun jasa yang diproduksi tidak akan bisa jatuh ke tangan konsumen atau orang yang memakainya. Nah, di situ bisa kalian lihat contoh-contoh pendistribusian. Ya, di situ pendistribusian barang melalui dermaga menggunakan kapal. Pendistribusian gas LPG. Nah, di situ menggunakan truk. Ya kan? Nah, itu salah satu contoh gambar pendistribusian. Konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur ataupun secara sekaligus. Pihak yang melakukan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Jadi orang yang memakai barang itu disebut dengan konsumen. Nah, bisa kalian lihat contoh atau gambar konsumsi. Nah, seorang anak sedang minum jus. Nah, itu kan kemudian ada gambar juga orang mencuci tangan, berarti menggunakan sabun. Nah, bisa kalian lihat ya. Pelaku kegiatan konsumsi. Di sini ada 3 pelaku kegiatan konsumsi. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Dan yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas di rumah, kalian bisa kerjakan soal yang ada di LKS STAR halaman 36 sampai dengan 37. Soal berbentuk PG, pilihan ganda, ya.
dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload, yaitu di penilaian pengetahuan. Ingat, batas mengerjakan sampai jam 1 atau jam 13.00. Tidak ada perpanjangan waktu ya. Jadi tolong diingat. Nah, demikian untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.